Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu ahluha fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwal akhwat a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah, di malam ini kita kembali untuk bisa sama-sama melanjutkan pembahasan rutin kita, membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid. Ringkasan dalam pembahasan Kitab At-Tauhid. Kalau Kitab At-Tauhid itu kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Adapun syarahnya yaitu Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, itu adalah penjelasan syarah dari kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, seorang ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, dan beliau merupakan anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Di malam ini pertemuan kita yang ke-16 dalam membahas kitab ini, kita akan membahas terkait dengan masuk surga, ya, jaminan masuk surga bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid, orang-orang yang mentahqiq tauhid, orang-orang yang mengamalkan tauhid dalam kehidupan kesehariannya. Ini jaminan surga. Disebutkan di halaman ke-34 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Yang pakai buku cetakan lain silahkan disesuaikan. Cari bab yang berjudul Babu Man Haqqaqat Tauhida Dakhalal Jannata Bighairi Hisabin. Bab Man haqqaqat tauhida. Man artinya siapa saja. Bab siapa saja, atau boleh juga diartikan orang yang. Man bab orang yang haqqaqat tauhid. Haqqaqa itu artinya mentahqiq. Mentahqiq ini juga bahasa Arab, ya. Mentahqiq ini kalau kita terjemahkan bahasa kita artinya merealisasikan. Apa itu merealisasikan? Mempelajari dengan detail. Kemudian betul-betul faham, mengamalkan dalam keseharian. Ini namanya merealisasikan. Contoh, merealisasikan hidup sehat misalnya, dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu namanya merealisasikan hidup sehat. Tapi kalau merealisasikan tauhid berarti mempelajari seluk-beluk tauhid dan bahaya syirik sampai betul-betul memiliki pemahaman yang detail dan mengamalkan dalam keseharian. Maka di sini akan dibahas terkait dengan bab orang yang mentahqiq, merealisasikan tauhid. Kenapa mereka dakhalal jannata bighairi hisab? Bahwa mereka akan pasti masuk surga tanpa hisab. Ini luar biasa ini jemaah. Masuk surga tanpa hisab. Dimaklumi bahwa setiap muslim mereka akan melewati yaumul hisab. Ini salah satu perjalanan setelah kematian. Ada namanya fase yaumul hisab. Hari di mana Allah SWT akan menghitung semua amal baik seorang muslim dan muslimah.
Tapi orang-orang yang mereka merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, bisa saja Allah Subhanahu wa taala meniadakan hisab untuk mereka. Kenapa? Karena sudah berlalu kepada kita penjelasan bahwa tauhid itu termasuk takfirud dzunub, penghapus dosa. Bisa saja dengan dia merealisasikan tauhid ini dalam kesehariannya, sehingga Allah SWT menghapuskan dosanya sebagian, tapi karena sering dan setiap hari, akhirnya totalitas. Nah, ini keutamaan yang mestinya kita kejar. Makanya tidak rugi orang yang belajar tauhid itu. Wa qaulillahi ta'ala, Allah SWT berfirman, Allah mengatakan apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Surah An-Nahl ayat 120. Wa qal, dan Allah berfirman juga, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Apa kata Allah? Di dalam surah An-Nahl ayat ke-120 Allah berfirman, apa kata Allah? Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam melahirkan keturunan yang kebanyakannya para nabi. Ya, Nabi Ismail, demikian pula Nabi Ishak memiliki anak Yakub memiliki anak Yusuf, dan seterusnya, berentet banyak nabi yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka beliau dijuluki dengan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bukan maksudnya dia adalah nabi pertama. Karena sepakat para ulama bahwa nabi yang paling pertama adalah Nabi Adam. Adapun rasul yang paling pertama Nabi Nuh alaihi salam. Tak semua nabi itu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nah, ini mesti dipahami, pemahaman dasar dalam masalah ya, nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan. Beliau itu adalah seorang ummatan. Ummatan itu artinya banyak. Bisa umat itu artinya sekelompok banyak orang, umat juga. Umat Islam berarti segerombolan kaum muslimin. Tapi umat di sini, di ayat ini ditafsirkan oleh para ulama maknanya teladan. Jadi bisa dicatat di bukunya, sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan, adalah seorang teladan. Tahu teladan ya? Qudwah. Tahu qudwah? Panutan. Tahu panutan? Orang yang akhlak pribadi, ucapannya, perangainya, sifatnya semuanya dicontoh dan diikut orang. Ini namanya ummah, qudwah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang teladan. Satu, yang pertama dia adalah qudwah, pemimpin. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu, mereka harus punya sifat yang bisa diteladani orang. Jangan menjadi orang yang sifatnya itu justru berbalik arah dengan apa yang dia pelajari. Mengenal sunnah, belajar agama, tapi akhlaknya tak menunjukkan akhlak orang yang belajar agama. Lisannya kotor, sifatnya khianat, akhlaknya na'udzubillah menyelisihi syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim itu mesti menjadi qudwah. Seorang suami qudwah untuk anak dan istrinya. Seorang bapak adalah qudwah untuk anak-anaknya. Seorang kakak qudwah untuk adik-adiknya. Dan seorang kepala rumah tangga dia qudwah untuk orang-orang yang dia pimpin. Serta orang-orang yang mereka memimpin orang yang banyak, mereka adalah qudwah dan diikut jemaah. Jangankan akhlaknya, kadang kalau orang sudah mengetahui kebenaran pada seorang alim, kadang jangankan akhlaknya, bajunya pun diikuti. Ya kan? Oh, pakai pakaian ini, beli juga. Oh, pakai songkok merek ini, beli juga. Kenapa? Karena mengikuti apa yang dia panut. Nabi Ibrahim itu seperti itu. Beliau qudwah. Qanitan lillah. Kemudian Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu qanitan lillah. Orang yang tunduk, qanit, kunut. Orang yang kunut, qanit. Artinya apa? Tunduk, patuh. Qanitah. Artinya wanita yang patuh. Kalau qanit, orang yang patuh.
Kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Hanifan. Kemudian beliau hanifan. Apa itu hanifan? Hanya menghadapkan dirinya kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik, yang berbuat syirik. Nah, coba lihat ini jemaah. Sifat-sifat ini adalah sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid dalam hidupnya. Satu, mereka qudwah di atas kebaikan. Dua, mereka tunduk patuh kepada Allah. Tiga, selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dan bukan pelaku syirik. Nah, ini sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid dalam kesehariannya, dan Allah akan haramkan mereka untuk tersentuh dengan api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah taala fi ayatin ukhra, Allah berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 59. Apa kata Allah? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu adalah orang-orang yang kepada Rabb mereka tak pernah berbuat syirik. Jadi orang yang merealisasikan tauhid itu mereka tidak pernah berbuat syirik. Nah, ini umum. Syirik yang dimaksud di sini apakah akbar atau asghar? Kalau akbar bahaya, mengeluarkan dari agama. Yaitu apa? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah untuk siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, munasabatul babi li kitabit tauhid. Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan. Kata beliau, munasabatul bab, sisi kesesuaian bab ini li kitabit tauhid, dengan kitab tauhid. Apa kata beliau? Innal musannifa rahimahullahu lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu nasaba ayyadhkura bayana tahqiqihi li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Sesungguhnya musannif itu pengarang kitab tauhid. Maksudnya siapa? Siapa pengarang kitab tauhid? Syekh Shalih Fauzan atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Shalih Fauzan itu pensyarahnya, pemberi penjelasan dari pembahasan yang ada di kitab tauhid. Nah, kitab tauhid itu tidak bisa dipahami kalau tidak baca syarah kita. Karena isinya hanya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Apa maksud penafsirannya? Kita tak paham. Maka baca syarah para ulama, diantaranya syarah Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid. Sesungguhnya musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, lamma dzakara tauhid, ketika beliau menyebutkan tentang tauhid, wa fadlahu, dan keutamaannya. Dzakara artinya menyebutkan. Karena Syekh sudah menyebutkan tentang tauhid dan keutamaan tauhid, sudah banyak kita jelaskan keutamaan tauhid. Nasaba ayyadhkura tahqiqihi. Nasaba artinya sudah sepantasnya. Tatkala beliau menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, nasaba, maka sudah sepantasnya ayyadhkura bayana tahqiqihi, bahwa dia menyebutkan pelaksanaan tauhid secara sempurna. Jadi kalau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, tentang keuntungan orang yang bertauhid, harus disebutkan apa yang didapatkan bagi orang yang merealisasikan tauhid itu. Kenapa? Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi. Karena sesungguhnya seseorang la yahsulu, tidak akan memperoleh. Seorang tidak akan la yahsulu, tidak akan memperoleh kamalu fadlihi, keutamaan kesempurnaan tauhid itu, illa bikamali tahqiqihi, kecuali dengan kesempurnaan merealisasikannya. Kemudian kata beliau, haqqaqat tauhid, mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid. Apa maksudnya? Bagaimana caranya kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan keseharian kita? Kata beliau, ay khallasahu, yaitu dengan khallasahu, memurnikan. Khallasahu itu dibersihkan, dimurnikan, difilter sampai bersih. Wasaffahu, sama maknanya, membersihkan,
menyaring. Jangan sampai ada noda hitam, yaitu kesyirikan. Min syawa'ibis syirki, dari segala syawaib. Syawaib ini artinya kotoran-kotoran, bentuk jamak taksir. Memurnikan, membersihkan dari segala kotoran-kotoran noda kesyirikan. Ini tidak bisa jamaah, beramal itu bercampur dengan kesyirikan, tidak bisa. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki, apakah bermanfaat amalan kalau ada kesyirikan? Itu tidak mungkin bermanfaat. Segunung Uhud pun amalan kita hilang, hangus, terhapus dengan kesyirikan itu. Jadi bagaimana merealisasikan dalam kehidupan kita? Bersihkan. Ada noda kesyirikan, syirik akbar, bersihkan. Ada noda kesyirikan, syirik asghar, riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji orang, beramal untuk manusia, bersihkan. Kadang terlintas dalam hati kita, orang dari rumahnya ikhlas, sampai masjid ikhlas, pertengahan sholat mulai riya. Kenapa? Berbeda-beda orang yang datang di sampingnya. Datang orang biasa, santai dia. Tapi datang seorang yang dia muliakan sholat di sampingnya, berubah niat orang jamaah. Atau ketika orang menjadi muadzin, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya biasa, ikhlas. Tapi begitu pada nada hayya 'alas shalah misalnya, maka kebetulan saat itu terbetik di benaknya bahwa ini orang dengar suara saya banyak, apalagi suara saya diperdengarkan sampai luar, semua masyarakat akan mendengar adzan saya bagus. Begitu hayya 'alas shalah, dia teriakkan dengan sebagus-bagusnya dengan niat pujian di mata manusia. Ini rusak di tengah amalnya. Ini hati-hati yang seperti ini. Maka merealisasikan tauhid itu betul-betul kita bersihkan itu semua, tolak semuanya itu. Ya. Wal bid'ah, demikian pula bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'atun. Bid'atun jamaknya al bid'u, artinya bid'ah. Ya. Jadi jangan dibaca bid'i, wal bid'i, tapi kita bacanya wal bid'ai karena dia adalah bentuk jamak taksir, artinya bid'ah, mufradnya bid'atun, jamaknya al bid'u. Wal bid'i wal ma'asi, bid'ah dan maksiat. Jadi merealisasikan tauhid itu bukan hanya sekedar membersihkan amal dari syirik, karena perusak amal itu bukan hanya syirik, tapi bid'ah juga pembatal, penghapus amal. Kalau syirik jelas, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada Rasul sebelummu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Sudah berlaku hukum sebelum engkau. Dan juga diwahyukan kepadamu pada hari ini. Kalau engkau berbuat syirik satu kali saja, akan kami hapuskan amalmu semuanya. Berarti syirik menghapus amal. Demikian pula bid'ah yang Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat amalan yang amalan tersebut tidak pernah datang dari syariat, tak pernah kami perintahkan, maksudnya tak datang dalam syariat, bahwa raddun, amal itu akan tertolak. Maka semua amal bid'ah akan tertolak. Tapi bid'ah di sini bid'ah dalam masalah agama, bukan dunia. Bid'ah dunia silahkan selama tidak melanggar syariat. Al aslu fil asya'il ibahah, karena hukum asal keduniaan boleh, illa ma harramallahu wa rasuluh, kecuali apa yang Allah haramkan. Wal ma'asi, demikian pula maksiat. Maksiat ini bisa membatalkan amal juga jamaah. Maksiat, jangan dikira itu hanya sekedar dosa. Kadang dia membatalkan amal, menghilangkan amal, merusak kesempurnaan amal. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Zina, itu maksiat. Zina, terkadang orang hanya menganggap sebagai dosa. Mereka tak menganggap bahwa itu sebagai perusak amal yang lain. Jawabannya, ini adalah salah satu al-mubiqat, yang membinasakan. Sesuatu yang membinasakan. Kemudian kata beliau, bighairi hisab, yaitu mereka akan masuk surga tanpa hisab. Maksudnya apa? Aila muhasabata alaih,
yaitu mereka tidak dihisab, tidak ada perhitungan amal, tidak ada. Loh bagaimana? Ini kehendak Allah, bagaimana itu urusan Allah, bukan urusan kita. Intinya Allah SWT menjelaskan demikian dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW menjelaskan demikian. Ummatan, Rasulullah Ibrahim alaihissalam adalah ummatan. Ummatan ay qudwatan. Artinya qudwatan. Ini pentingnya kita belajar tafsir jemaah. Kalau baca Quran, baca juga tafsirnya, jangan salah makna. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Apa maksudnya umat? Yang kita kira umat biasa, padahal umat itu artinya banyak. Di antara makna umat adalah qudwah, panutan. Ana ummatan, aku adalah qudwah. Anta ummatan, engkau adalah qudwah. Kadang umat artinya pemimpin, panutan. Wa imaman mualliman lil khair. Dan beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang imam. Wa mualliman lil khair. Dan beliau adalah seorang mualliman. Tahu mualliman ya? Mualliman ini bahasa Arab yang artinya ustadz, pengajar. Sebagian pondok pesantren itu mereka memanggil tuan guru mereka ustadz, ada yang memanggil tuan guru mereka dengan sebutan kiai. Tapi orang Arab memanggil tuan guru mereka muallim. Muallim artinya guru. Ustadz itu di Arab artinya profesor. Jika ada orang titelnya Ustadz Muhammad bin Fulan misalnya, berarti ada gelar ustadz, biasa dikasih kode dengan huruf hamzah baru titik baru namanya ustadz. Itu artinya dia bergelar profesor. Indonesia banyak ustadz ya. Nanti apa namanya, gelar ustadz di Indonesia itu sebenarnya tak berarti, karena orang biasa yang modal pandai ceramah pun dipanggil ustadz, ya kan? Tapi betul-betul di Arab sana ustadz itu artinya profesor. Jadi kalau mereka menyebut pengajar muallim, muallim itu artinya ustadz. Ustadz bahasa kita itu namanya muallim di sana. Karena kalau disebut ustadz berarti profesor, jenjang di atas S3 dari jenjang akademik tentunya. Kata beliau apa? Kata beliau bahwa Nabi Ibrahim itu imaman, beliau imam. Imam artinya qudwah, panutan, pemimpin. Mualliman, beliau adalah pengajar lil khair, menyebarkan kebaikan. Qanitan, al-qunutu dawamut ta'ah. Qanitan artinya apa? Al-qunut dawamut ta'ah, yaitu terus-menerus berada di atas ketaatan. Dawam itu artinya terus-menerus. At-ta'ah ketaatan. Qunut tadi artinya tunduk dan patuh. Berarti Nabi Ibrahim itu terus-menerus berada di atas ketaatan. Hanifan. Sifat beliau yang berikutnya adalah al-hanif. Apa al-hanif? Hanifan, al-hanif al-muqbilu 'ala Allah. Yang disebut dengan hanif itu adalah al-hanif al-muqbilu 'ala Allah. Al-muqbil artinya orang yang menghadapkan dirinya secara totalitas 'ala Allah, kepada Allah. Maksudnya yang ada di hatinya itu Allah. Yang dia hadapkan untuk amalnya itu Allah, bukan manusia. Al-mu'ridu an kulli ma siwah. Yang berpaling. Al-mu'rid artinya yang berpaling. Anta mu'rid. Anta, kamu adalah orang yang berpaling. Berpaling dari apa? An kulli ma siwah. Dari selain Allah. Jadi hati Nabi Ibrahim itu selalu Allah. Ibadahnya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Beliau selalu memalingkan hatinya untuk manusia, riya, sum'ah, pujian, untuk dilihat orang, didengar orang. Semua itu dinafikan, ditolak. Ajakan seperti itu ada jemaah, semua orang ada. Ajakan untuk riya itu bukan tak ada, ada. Tadi sudah kita jelaskan, ada yang rusak memang di awal niatnya untuk manusia. Ini syirik asghar bisa jatuh pada syirik akbar. Kalau memang murni amalnya itu untuk manusia. Nanti saya adzan deh, supaya kalau saya adzan nanti banyak yang dengar. Kalau saya banyak yang dengarkan nanti banyak yang tahu kalau saya bagus adzannya. Kalau banyak yang tahu saya bagus adzannya kan nanti saya dipanggil terus adzan dan saya dimuliakan orang. Nah, ini berarti murni dari awal niatnya untuk manusia. Ini syirik asghar di mata kita, tapi bisa menjerumuskan jatuh kepada syirik akbar, bisa mengeluarkan dari agama yang seperti ini. Kalau murni khalisah ya li ghairillah, untuk selain Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim itu al-hanif. Beliau itu al-muqbilu 'ala Allah, orang yang menghadapkan dirinya itu hanya untuk Allah. Al-mu'ridu an kulli ma siwa, yang beliau itu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, walam yaku, dan beliau tidak termasuk, walam yaku artinya dan beliau tidak termasuk.
asluha yakun hudzifatin nuni takhfifan. Ini beliau membahas dari segi ilmu syarafnya, ilmu alatnya. Kata beliau apa? Asluha yakun. Walam yaku ini berasal dari kata apa? Kata beliau asalnya yakun. Yakun itu kan berarti yakunu. Kana yakunu. Kenapa jadi yaku? Hilang nunnya. Huzifatin nun takfifan. Diringankan. Dihilangkan nun. Huzifatin nun. Dihilangkan nun. Yakun menjadi yaku. Hilang nunnya takfifan. Supaya ringan. Karena kalau dibaca walam yakun minal musyrikin, berat. Jadi diringankan. Walam yaku minal musyrikin, supaya ringan. Ada kaidahnya ya. Demikian pula yakun asalnya yakunu. Kenapa wawunya hilang? Ini ada proses di dalam ilmu syaraf. Kenapa sebabnya seperti itu? Ini dipelajari bagi orang yang belajar ilmu ya, tata cara ilmu bahasa Arab. Minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu tidak termasuk dari kalangan orang musyrikin. Apa maksudnya? Ai qad faraqal musyrikin. Ai artinya faraqal musyrikin. Beliau berbeda dengan orang-orang musyrik. Ini tuduhan sebagian orang yang menuduh bahwa anak dari seorang pelaku kesyirikan pasti pelaku syirik. Ya, ini bantahan bagi mereka yang mengatakan apa? Kalau bapaknya pelaku musyrik, maka buah tidak jauh jatuhnya dari pohon. Berarti sama tuduhan mereka. Nabi Ibrahim ini pelaku kesyirikan, sebagaimana Azar, bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah bos pembuat patung di masanya. Ini ayat menafikan itu semua, menolak bahwa Nabi Ibrahim itu faraqal musyrikin walam yakum minal musyrikin. Beliau berbeda. Beliau tak sama dengan orang-orang musyrik. Bahkan beliau menyelisihi ajaran bapaknya sampai beliau merelakan nyawanya untuk dibunuh. Tapi Allah tak menghendaki itu. Allah menyelamatkan api yang dinyalakan begitu panas. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah-tengahnya. Tapi api Allah perintahkan menjadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan menjadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau itu berbeda dari kalangan kaum musyrikin. Bil qalbi wal lisani wal badan. Baik hatinya, wal lisan, lisannya, ucapannya, wal badan, demikian pula anggota badannya. Tak pernah anggota badannya itu melakukan kesyirikan, memberikan ibadah, melangkahkan kakinya ke tempat-tempat berhala untuk menyembah Allah, untuk menyembah selain Allah. Ini tidak pernah. Lisannya tak pernah mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Wa ankara makanu alaih. Dan beliau ankara artinya mengingkari. Dan beliau mengingkari makanu alaih, apa yang dibuat oleh mereka, apa yang ada pada mereka. Makanu alaih maksudnya apa? Yang dibuat oleh pelaku kesyirikan. Beliau mengingkari itu. Menunjukkan kepada kita apa? Orang yang menunjukkan bahwa dia itu berbeda dengan pelaku kesyirikan harus diingkari. Nggak boleh kita hanya membiarkan. Saya pokoknya bukan pelaku kesyirikan. Yang dibuat mereka silahkanlah, urusan mereka, itu bukan urusan saya. Saya yang penting diriku. Tidak pernah mengingkari perbuatan orang. Tidak pernah menasehati orang. Maka harus ada pengingkaran. Pengingkaran terhadap hati mereka. Kebusukan hati mereka yang mereka memberikan ibadah untuk selain Allah. Dan pemalingan ibadah itu banyak jenisnya, bukan hanya datang di depan berhala, tunduk sujud menyembelih kepada pohon, bebatuan, gunung-gunung, sungai, bukan cuma itu. Banyak jenisnya jamaah. Kesyirikan itu banyak. Ada orang yang berlebihan meletakkan rasa cintanya kepada selain Allah, bisa jatuh dalam kesyirikan. Istriku tersayang, engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah kekasihku tercinta, engkau adalah hidup dan matiku. Kalau engkau tak ada, aku pun bisa mati. Coba lihat, ini ucapan apa? Ya, kadang ada orang hanya menggombal pasangannya seperti ini. Tapi jamaah, itu bisa terjatuh dalam cinta berlebihan, cinta kepada makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubban
lillah. Orang beriman itu cinta terbesar mereka kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Cinta pada manusia wajar, manusiawi. Dia meninggal kita sedih, tapi tak menjadikan kita sebagai orang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari amalan-amalan ketaatan. Nah, ini mesti dibenahi. Cinta berlebihan kepada selain Allah. Apalagi kecintaan itu dibangun kepada musuh-musuh Allah. Kecintaan kepada kaum musyrikin hanya gara-gara pemain bola yang pindah klub, akhirnya dia pun putus asa. Nah, gara-gara si fulan pindah klub, akhirnya saya tidak suka lagi dengan bola. Hidupku putus asa. Saya tak semangat makan dan minum gara-gara cuman si fulan pindah klub dari sini ke sini. Naudzubillah, seperti ini. Ya, kecintaan berlebihan. Kalau kepada orang-orang yang mereka adalah orang yang taat saja, itu sesuatu yang dilarang. Apalagi kepada musuh-musuh Allah. La tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Apa kata Nabi? Jangan berlebihan memujiku. Jangan berlebihan kalian memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa. Akhirnya mempertuhankan. Hati-hati. Cinta berlebihan akhirnya menuhankan. Sebagaimana yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terlalu cinta sama gurunya. Terlalu cinta sama orang soleh. Yang akhirnya dipajang di rumahnya semua foto-foto orang-orang soleh itu. Baik kalau benar fotonya. Masalahnya yang dia pasang itu pun berbeda. Ada ulama gurunya yang zaman itu belum ada zaman gambar. Dari mana dia tahu gambarnya? Kemudian ditempel di situ. Ini gambar imam ini, imam kami. Dari mana engkau tahu itu gambarnya? Yang pertama, kedustaan. Bukan itu orangnya. Zaman itu belum ada gambar. Dari mana engkau tahu gambarnya? Yang kedua, memajang makhluk bernyawa dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, la tadkhulul malaikata fihi kalbun wala surah. Tidak masuk malaikat dalam rumah yang ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Tidak masuk malaikat berarti setan yang masuk. Ya kan? Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Demikian pula bentuk kesyirikan adalah berlebihan dalam masalah berharap. Terlalu berharap lebih kepada makhluk. Akhirnya apa? Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Demikian pula rasa takut. Ini yang banyak nih, rasa takut. Takut ke kamar mandi, akhirnya enggak sholat. Ya kan? Kenapa? Takut kamar mandi. Gara-gara apa? Banyak nonton film hantu. Banyak anak-anak zaman sekarang dibiarkan sama bapaknya. Bahkan bapaknya yang ngajak. Oh ya anak, diajaknya anaknya dengan istrinya. Nonton bareng kita, nonton horor. Oke, mama bapaknya punya nyali kuat karena sudah dewasa. Tapi anak kecil, na'udzubillah, dibiasakan dari kecil nonton film horor. Ya, tak pernah ada peringatan dari orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya ya, ketakutan, enggak sholat. Tapi jangan kasih tahu bapak. Kalau bapak dan ibu tahu, kalau umi dan abi tahu, ini kita habis nanti. Jadi nggak usah kasih tahu mereka. Kalau tanya, udah sholat nak? Udah. Padahal apa? Belum. Kenapa? Takut ke WC. Takut berwudu kamar mandi. Ini gara-gara siapa? Gara-gara bapaknya. Gara-gara ibunya. Gara-gara tak pernah ada ya penjagaan dari orang tua. Na'udzubillah. Kemudian kata beliau, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-59. Yaitu orang-orang yang mereka itu kepada Rabb mereka tidak pernah berbuat syirik. Apa artinya? La ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka tidak pernah beribadah bersamanya selainnya. Maksudnya mereka tidak pernah beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Jadi nggak boleh campur aduk ibadah itu nggak boleh. Ya. Yang penting kan kita nyembah Allah. Kalau kita pergi ke sini kan untuk menghargai agama lain kan tidak apa-apa kata dia. Ya. Ini nggak apa-apa dari segi mana. Ya. Jelas orang-orang yang mereka beragama Islam itu berbeda dengan orang-orang musyrikin dan harus ada bentuk penyelisihan. Al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Kita baca berikutnya di halaman ke-35 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Kata beliau, makna global lil ayatil ula untuk ayat pertama karena nanti ada ayat yang kedua. Yaitu surah An-Nahl ayat 120. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salamu bi arba'i sifat. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati nabinya khalilahu kekasihnya ya. Karena Nabi Ibrahim ini memang Allah sebutkan sebagai kekasihnya dalam Al-Quran. Wattakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, kekasih Allah. Yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahwa mereka mengingkari ayat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Ya, dan mengingkari bahwa Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Malah Allah yang sebut dalam Al-Quran.
Allah mensifati khalilahu, kekasihnya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, bi arba'i sifat, 4 sifat. Ini 4 sifat jemaah mesti kita ajarkan diri kita untuk biasa supaya kita dapat ya keutamaan merealisasikan tauhid. Insyaallah harapan kita masuk surga tanpa hisab. Apa 4 sifat itu? Yang pertama, as-sifatul ula. Yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah qudwatan. Apa tadi qudwatan? Teladan, contoh. Bahwa beliau adalah contoh fil khairi, dalam kebaikan. Berusaha jadikan diri kita itu beramal baik, selalu mencontohkan kebaikan kepada anak dan istri kita. Bukan hanya kepada orang yang di hadapan kita secara totalitas yang tak melihat apa yang ada dalam rumah kita, hanya menampakkan apa yang di luar. Enggak. Tapi kepada semua orang. Ada kan orang cuma menampakkan kebaikan di luar saja, di luar, depan orang banyak. Tapi kalau dalam rumah akhlak dia luar biasa. Cara kotor kepada istrinya, caci memaki, ya, membiasakan memanggil dengan nama-nama binatang kepada anaknya. Kan banyak yang seperti ini. Tapi kalau keluar rumah, oh manis sekali lisannya. Ya, manggil temannya pun enggak manggil lagi kawan, enggak manggil namanya. Tapi manggil sebutan yang luar biasa pakai bahasa Arab, akhi dia panggil. Ya, ikhwati. Tapi dalam rumah memanggil istrinya dengan ucapan yang kotor, caci maki, gunjingan, memanggil nama-nama anak dengan binatang. Na'udzubillah. Tak menjadi qudwah, teladan. Jadi teladan itu untuk semuanya. Bahkan kepada binatang sekalipun, rahmat. Ya. Tak mengganggu, menzolimi mereka ketika mereka tak salah. Karena setiap makhluk Allah cipta itu mereka berzikir kepada Allah. Ya, membakar semut tanpa ada udzur. Ya, mendapati binatang kemudian menyalakan api dibakar, naudzubillah. Nah, ini kan semuanya sesuatu bentuk kezaliman. Walaupun mereka adalah makhluk yang berupa binatang. Rahmat kepada semuanya. Kemudian litaklimihi maqam as-sabri wal yakin. Untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan maqam as-sabr, yaitu teladan dalam kesabaran. Jadi Nabi Ibrahim itu teladan dalam kesabaran beliau, wal yakin, dan dalam keyakinan agama beliau. Nabi Ibrahim itu sabar luar biasa jemaah. Dimusuhi bukan hanya pada teman-temannya, bukan hanya kepada karib kerabatnya, tapi bapaknya, orang terdekatnya, demikian pula seluruh masyarakatnya yang ada di situ. Alladzaini bihima tunalul imamatu fid din, yang dengan sabar dan yakin itulah keduanya itu akan tercapai kepemimpinan dalam agama. Jadi kalau kita menjadi pemimpin itu harus punya sabar dan yakin. Sabar terhadap segala apa yang Allah berikan ujian kepada kita. Yakin bahwa setiap yang menolong Allah, pasti Allah akan tolong. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang tolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Dan Allah akan kokohkan pijakannya. Nah, ini mesti dimiliki. Jadi latih diri kita sabar. Sabar itu bagaimana? Berkorban. Tak apa-apalah kalau saya tidak dapat nikmat ini. Yang penting kalian selamat. Tidak apa-apalah saya habiskan waktu saya untuk ini dan ini. Yang penting kalian semuanya selamat. Ada yang punya jiwa besar seperti ini? Ini bukan fitrah yang manusia semuanya seperti itu. Ini mesti dilatih yang seperti ini. Sabar sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi. Bagaimana kata para ulama? Sabar tertinggi itu tingkatannya ketika Anda mendapatkan musibah, rasanya sama dengan tatkala Anda mendapatkan nikmat. Kasih orang kita nikmat, jangan senang, kita ridha, kita puji dia, kita banggakan dia karena dia suka kasih kita. Tapi tatkala kita diberikan musibah, kita bisa melatih diri kita ridha, senang sebagaimana tatkala kita dapat nikmat. Nih, enggak semua orang bisa. Ini kesabaran Rasul ulul azmi. Ini mesti dididik jiwa, latih jiwa untuk berkorban. Baik, berikutnya yang kedua kata beliau, as-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua yang dimiliki Nabi Ibrahim, annahu kana khashi'an muti'an mudawaman ala ibadatillah ta'ala. Sifat yang kedua, sifat Nabi Ibrahim itu bahwa beliau itu khashi'an, khusyuk, muti'an, taat. Khusyuk itu tenang ya, enggak gerasak gerusuk gelisah. Setiap ada masalah gerasak gerusuk gelisah, enggak. Muti', beliau itu taat orangnya, mudawaman, beliau itu continue ala ibadatillah ta'ala, untuk menyembah Allah. Berarti yang mesti kita latih yang kedua adalah jadi orang yang continue,
Jangan panas-panas tidak jelas, ya, pembambangan saja kata orang Makassar, panas-panasnya saja, dia awalnya saja, tapi setelah itu tidak ada. Baru kenal agama, kemudian bangun sholat malam, siang puasa, malam sholat malam, ajak orang, sehari 2 hari ngilang, ya kan? Bikin belajar pelajaran agama 1-2 hari, kemudian setelah itu bubar. Nah, ini sifat yang tidak baik. Yang ketiga, sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah ta'ala. Bahwa beliau kana mu'ridan, berpaling. Kana mu'ridan artinya berpaling. Beliau berpaling 'anil syirki, dari kesyirikan, muqbilan 'ala Allah ta'ala, dan beliau hanya menghadapkan dirinya kepada Allah. Ini sifat yang ketiga. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, bu'duhu 'anil syirki, jauhnya beliau dari kesyirikan. Jadi kalau dibilang ini mau hampir-hampir jatuh dalam kemusyrikan, enggak mungkin, karena sangat jauh sekali. Ya, wa mufaraqatuhu lil musyrikin, dan beliau betul-betul berlepas diri dan menunjukkan perbedaan dengan orang-orang musyrik. Jadi harus ditampakkan jamaah, innani bara'un minal musyrikin, aku berbeda dengan kalian pelaku kesyirikan. Jangankan aku ikut untuk menyembah kalian, memberikan toleran, cinta, patuh, saling tolong-menolong untuk agama kafir. Jangankan itu, ya. Jangankan itu. Bahkan yang di bawah itu saja kami betul-betul diperintahkan untuk menyelisih orang-orang kufar. Allati hiya ghayatu fi tahqiq at-tauhid. Yang kata beliau betul-betul berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian kata beliau, munasabatul ayatil ula lil bab, sisi kesesuaian ayat yang pertama dengan kitab tauhid. Kata beliau, annahu wasafa qalilahu bihadhihi sifat, bahwa Allah SWT mensifati kekasihnya dengan sifat-sifat ini. Maksudnya 4 sifat tadi, ya. Kedua, kemudian taat, kemudian berpaling dari kesyirikan dan menunjukkan perbedaan jauh dari kesyirikan. Bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya dengan 4 sifat ini. Kenapa 4 sifat ini? Allati hiya ghayatu fi tahqiqit tauhid, yang mana 4 sifat ini hiyal ghayatu, itu adalah puncak. Ghayah artinya puncak. Itu adalah puncak fi tahqiqit tauhid, dalam perealisasian tauhid. Jadi puncak perealisasian tauhid itu 4 tadi. Jadi orang baik, qudwah, pemimpin. Kemudian yang kedua, jadi orang yang taat, continue di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menghadapkan diri hanya kepada Allah, berpaling dari kesyirikan. Yang keempat, menunjukkan perbedaan, menyelisihi orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan. Waqad umirna bil iqtida'i bihi, dan sungguh Allah SWT telah memerintahkan kita. Umirna, Allah perintahkan kita. Sungguh kita telah diperintah bil iqtida, untuk mencontoh, untuk meniru. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk meniru, mencontoh siapa? Nabi Ibrahim. Sekarang surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kata Allah, telah ada pada jiwa Nabi Ibrahim itu, ya, uswatun hasanah. Lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Jadi itu untuk dicontoh, kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam 4 sifat yang biasa beliau lakukan. Munasabatul ayati tsaniyati lil bab, sisi kesesuaian ayat yang kedua. Karena ada 2 ayat tadi kan, surah An-Nahl dengan surah Al-Mu'minun. Sekarang surah Al-Mu'minun. Anna Allah Ta'ala wasafa al-mu'minin as-sabiqina ila al-jannat bisifatin a'zamaha at-thana'u 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yushrikuna shay'an min asy-syirki la khafiyan wa la jaliyan. Wa man kana dhalika faqad balagha min tahqiq at-tauhid an-nihayah wa dakhala al-jannata bila hisabin wa la 'adzabin. Kata beliau, anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala wasafa al-mu'minin, mensifati orang beriman,
Sifat orang yang beriman yang seperti apa? As-sabiqina ilal jannat. Orang-orang yang beriman as-sabiqin, yang mereka akan lebih dulu ilal jannat, masuk ke dalam surga. Jadi orang beriman itu kan masuk surga semua, tapi tingkatan-tingkatan yang belum masuk surga itu siapa? Mereka punya sifat-sifat. Apa sifat mereka? A'zamaha as-sana'u 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a. Bahwa yang paling agung dari sifat mereka itu ya adalah pujian pada mereka, berupa pujian kepada mereka bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a. Karena mereka terhadap Rabb-nya tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Di dalam permasalahan kesyirikan, baik syirik yang tersembunyi, khafi, syirik khafi, wala jaliyan, dan syirik yang jali, yang nampak. Kalau belajar tajwid jamaah ada namanya lahnul khafi, lahnul jali, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang nampak. Syirik juga begitu, ada namanya syirik khafi, syirik jali, syirik yang tersembunyi dalam hati. Riya itu dalam hati nggak nampak. Ada syirik yang jali, nampak dia menyembah berhala, nampak dia menyembelih untuk selain Allah, ya kan? Man kana kadzalika faqad balagha min tahqiqit tauhid nihayah. Siapa saja yang keadaannya seperti itu, man kana kadzalika, siapa saja yang keadaannya seperti itu, kata Syekh, faqad balagha min tahqiqit tauhid, maka sungguh dia telah mencapai, balagha mencapai, dia telah mencapai perealisasian tauhid an-nihayah yang ada di puncak. Wa dakhala al-jannata bila hisabin wala amal, dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bila hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, berikutnya yang terakhir, ma yustafadu minal ayatain. Faedah dari dua ayat surah An-Nahl dan surah Al-Mu'minun tadi. Ada 5 saja jemaah. Yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan abina. Apa artinya abina? Bapak kita, ayah kita. Dan di situ abina ya al-asmaul khamsah ya, majrur dia abina karena mudhafun ilaih, fadilatu mudhaf, abi majrur dengan ya kan, asmaul khamsah. Kenapa? Karena mudhafun ilaih, makanya dia majrur. Keutamaan abina nggak boleh dibaca abuna, karena kalau abuna marfu, kalau abana mansub. Ini kan kita majrur. Fadilatu abina, keutamaan bapak kita, nanya mudhafun ilaih lagi, Ibrahim alaihissalam, keutamaan bapak kita, punya 4 sifat tadi sebutnya. Yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimah. Ya. Yang kedua, contoh, mencontohnya, maksudnya mengikuti contoh sifat Nabi Ibrahim adalah sifat-sifat yang agung tadi. Yang ketiga, bayanus sifatil lati yatimu biha tahqiqut tauhid. Dalam ayat yang ada tadi di atas terdapat bayanus sifat, penjelasan tentang sifat-sifat allati yatimu biha tahqiqut tauhid, yang akan sempurna perealisasian tauhid seorang hamba dengan 4 sifat tadi kan. Yang keempat, wujubul ibti'adi 'ani syirki wal musyrikin. Wajibnya al-ibti'ad, menjauh, wajibnya menyingkir, wajibnya memisahkan diri, ani syirki, dari kesyirikan, wal musyrikin, dan pelakunya. Yang dekat-dekat kita dan pelaku syirikan, jadikan dia teman dekat, jadikan dia teman ngobrol, teman nongkrong. Jangan. Kalau kita tahu dia ahlu syirki, nasihati, setelah itu jauhi, jangan mendekat. Wal bara'ati minal musyrikin, dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Yang kita dukung mereka, ya, kalau kita kerja sama, ya, dalam masalah dunia tidak apa-apa, dalam masalah akhirat jangan. Yang kelima, wasful mu'minina bi tahqiqit tauhid, sifat orang-orang beriman ya dalam merealisasikan tauhid. Jadi 4 sifat tadi yang mesti kita latih jemaah. Kesimpulan yang pertama, jadilah qudwah, pemimpin untuk kebaikan. Nabi Ibrahim itu qudwah, pemimpin pada kebaikan. Yang kedua, jadilah orang yang senantiasa khusyuk hatinya, taat, continue beribadah kepada Allah. Yang ketiga, jadikan hati kita senantiasa menghadap kepada Allah, amal kita untuk Allah, dan berpaling dari segala jenis ibadah yang diberikan kepada Allah. Yang keempat, yaitu menjauhi kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku-pelaku. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dalam masalah ini, insyaallah
Akan datang hadis yang kedua masih dalam bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akan datang nanti hadis kepada kita terkait dengan 70.000 umat yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Insyaallah kita fi hadzal qadar. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.